Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir surah Al-A'raf. Kita akan bahas ayat 150 sampai dengan ayat 154 insyaallah. Diceritakan pada ayat sebelumnya 148 dan 149 tentang Bani Israel yang ditinggal Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka membuat patung sapi dari perhiasan, yang kemudian patung sapi itu disembah oleh mereka, dan mereka melupakan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk tetap istiqomah di atas tauhid dan untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Kemudian di ayat 149 juga kemudian dikisahkan bahwa pada akhirnya mereka memang menyesali perbuatannya dan meminta supaya Nabi Musa memohonkan ampunan untuk mereka. Nah, dalam proses itu jamaah rahimakumullah, ada hal-hal yang terjadi dari proses mereka membuat patung sapi sampai mereka akhirnya bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Beberapa kejadian yang mereka alami dan hal-hal yang juga terjadi kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihissalam. Karenanya kemudian disebutkan pada ayat yang ke-150, jadi Nabi Musa itu diberitahu oleh Allah kalau kaumnya telah menjadikan patung sapi sebagai sesembahan. Saat itu Nabi Musa karena belum melihat secara langsung, beliau masih dapat mengendalikan diri, artinya tidak terlihat marah. Tapi kemudian di ayat 150 Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Walamma raja'a, dan ketika telah kembali dari Bukit Tursina Nabi Musa kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana, dalam keadaan sangat marah, asifa, dan dalam keadaan sangat sedih, sangat marah dan sangat sedih, diakibatkan karena perbuatan kaumnya yang telah meninggalkan agama tauhid dan menjadikan sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Musa, bi'sama, alangkah buruknya, khalaftumuni, sesuatu yang kalian perbuat di belakangku, mim ba'di, setelah kepergianku. A'ajiltum, apakah kalian ingin menyegerakan, amra rabbikum, tentang janji Tuhan kalian, yaitu berupa siksaan. Wa alqal alwah, dan wa alqa, membuang, melempar, alwaha, lauh itu yang berisi tentang ajaran-ajaran Taurat yang beliau dapatkan dari Bukit Tursina yang diberikan oleh Allah. Begitu sampai di tempat tinggalnya, di tempat kaumnya, melihat kaumnya kondisinya seperti itu, menyembah berhala, beliau marah, beliau sedih, saking marahnya, saking sedihnya, ya, lauh itu dilempar.
Jadi kalau tadi beliau baru mendengar kabarnya dari Allah, beliau belum terlihat kemarahannya, begitu langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kaumnya menyembah patung sapi, beliau sangat marah, sangat sedih. Saking marah, saking sedihnya, dilemparlah lauh itu. Ya. Kemudian wa akhadha, dan mengambil Nabi Musa bi ra'si akhihi, kepala saudaranya Nabi Harun, ditarik kepala Nabi Harun. Ila yajurruhu, ia menariknya ilaihi, kepadanya. Qala, berkata Nabi Harun, ya bna umma, wahai anak ibuku, maksudnya wahai saudaraku, innal qauma, sesungguhnya kaum Bani Israel, istad'afuni, mereka menganggapku lemah, wa kadu yaqtulunani, dan hampir saja mereka membunuhku, karena mencegah dan melarang mereka dari menyembah patung sapi. Fala tushmit, maka janganlah kamu membuat gembira dia dengan aku, al-a'da'a, musuh-musuh. Jangan engkau jadikan musuh-musuh itu bergembira karena engkau memarahi aku. Wala taj'alni, dan jangan kamu jadikan aku ma'al qaumidz zalimin, ma'al qaumidz zalimin, bersama dengan kaum yang zalim. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini ayat 150 mengungkapkan bagaimana tentang peristiwa yang terjadi pada Bani Israel setelah kembalinya Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana reaksi beliau melihat kesesatan kaumnya. Ya, begitu pulang beliau sampai ke tempat tinggalnya, dilihatnya kaumnya menyembah berhala, menyembah patung sapi. Ya, beliau amat sangat marah, ghadban. Ghadban itu artinya sangat marah, Pak. Ya. Asifa, dan sangat sedih. Di sisi lain beliau marah, ya. Dan inilah kemarahan fisabilillah, kemarahan yang diungkapkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa sedih disebabkan kehormatan dan kesucian Allah dinodai. Dan ini kemarahan yang masyru', kemarahan yang disyariatkan, kemarahan yang terpuji. Berbeda kalau seseorang kemudian marah karena dirinya sendiri yang diganggu, bukan agamanya. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah jika ada seseorang yang melukai dirinya. Ya, jadi kalau yang dicela, yang disakiti beliau secara pribadi, beliau tidak marah, cenderung beliau memaafkan. Tapi kalau yang dinodai, yang disakiti, yang dirusak adalah kehormatan Islam, kesucian Islam, yang berarti mencakup tentang rukun iman, Allah, Rasulnya, malaikat, kitab suci, dan seterusnya, maka beliau menjadi orang yang asyaddu, yang paling keras, ya, paling kuat pembelaannya kepada Islam dan kemarahannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kondisi kalau agama kita ini dinistakan, agama kita ini kemudian dilecehkan, kemudian umat ini tidak menunjukkan kemarahannya, maka itu menunjukkan kelemahan kita. Ya. Maka kalau agama ini, apapun yang merupakan syiar agama Islam ini kemudian dinodai, dinistakan, maka kemarahan dalam membelanya itu sesuatu yang amat sangat dianjurkan. Ya. Berapa kali kita saksikan Rasul, Nabi kita dinistakan dengan karikatur atau dengan tuduhan-tuduhan. Berapa kali kitab suci kita juga begitu, dibakar, diinjak-injak, macam-macam. Ya. Yang kemarin ada orang yang bikin konten media sosial, ya, aliran sesat boleh gonta-ganti pasangan, ya, ternyata konten media sosial. Ini juga menistakan agama, membuat-buat agama sebagai permainan.
sebagai sarana sendau gurau, ya, dan dibuat untuk mencari dunia. Ya, tangkap polisi sekarang, ya, tidak boleh. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, apapun itu, ya belakangan juga mohon maaf, rame-ramenya pemilu, ada salah satu paslon yang waktunya maghrib lanjut, tahu Pak ya, ada beberapa orang yang bikin konten media sosial setelah itu berpakaian rapi seolah mau sholat gelar sajadah, ya, terus backsoundnya tadi itu kalimat lanjut, terus ada musiknya, nggak jadi sholat, joget-joget. Ini juga sesuatu yang menistakan agama. Dan sedihnya lagi yang melakukan adalah orang Islam sendiri. Ya. Maka agama itu apapun bentuknya tidak boleh dibuat sendau gurau buat candaan mainan. Ya, tidak boleh. Ya. Maka di sini kita melihat Nabi Musa dalam puncak kemarahannya karena yang dilakukan kaumnya adalah kejahatan, kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Beliau sangat marah, ghadban, sangat marah. Ya. Kalau Rasul kan mengingatkan, la taghdab, jangan marah. Ini yang dimaksud adalah kemarahan bukan karena urusan membela agama. Rasul pesan jangan marah, jangan marah, jangan marah sampai 3 kali, maka bagimu surga. Ya, maka harus ditempatkan sesuai tempatnya. Jangan sampai, udahlah kita terima aja deh, sabar. Tuh. Maafkan aja deh. Nggak apa-apa, biarin mereka melakukan seperti itu, Allah masih maha mulia kok, Islam tetap mulia walaupun mereka nistakan. Nggak bisa begitu. Ya. Kalau urusan diri pribadi kita disakiti orang, dizalimi orang lain, kita tidak membalas dan kita cenderung memaafkan, itu bagus. Meskipun kalau kita membalas masih diperbolehkan dengan batasan, tentunya tidak boleh berlebihan. Tapi kalau kita mau bersabar dan memaafkan, itu lebih baik kalau berkaitan dengan urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, ghadbana asifa, ya, harus diungkapkan kemarahan itu. Orang harus tahu, karena ketika penistaan itu diumumkan secara luas, maka kemarahan kita juga harus diumumkan secara luas. Orang harus tahu kita marah, kita tidak terima, kita tidak suka agama kita dinistakan. Ya, supaya orang tidak main-main dengan Islam. Ya, tuh lihat, umat Islam meskipun kelihatannya, mohon maaf, banyak yang mungkin tidak komitmen dengan ajaran Islam, tapi begitu Islam ini diganggu, muncul ghirahnya, semangat pembelaannya, maka orang-orang yang benci Islam itu kan jadi minder. Oh, ternyata masih militan. Ya, itu. Jadi ghadbana asifa. Maka beliau mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan, bi'sama khalaftumuni min ba'di, alangkah sangat buruknya perbuatan yang kalian lakukan sepeninggalku. Ya, cuman ditinggal berapa hari Pak? 40 hari udah bikin patung sapi, disembah, dicintai, diagungkan, dimuliakan seperti mereka mencintai, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian hendak mempercepat hukuman dan siksaan Tuhan kalian? Ya, jadi perbuatan dosa, maksiat, kesyirikan terutama, ya, itu kan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orangnya tidak cepat-cepat sadar dan bertaubat, sama dengan dia mempercepat datangnya azab Allah. Ya. Dan itu semua bergantung dengan tingkat dosanya. Ada di antara dosa-dosa yang Allah percepat siksaannya di dunia, Pak. Di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Yang kedua, memakan riba. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Ini dosa-dosa besar yang sebagian siksaannya Allah percepat di dunia. Ya. Maka perhatikan, kalau ada orang yang melakukan 3 perbuatan dosa ini, makan riba, makan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, itu cepat sekali hukuman Allah datang kepadanya di dunia, belum lagi nanti yang di akhirat kalau dia tidak bertaubat. Ya. Apalagi kesyirikan, ya, kezaliman yang
paling besar. A'ajiltum amra rabbikum. A'ajiltum kalimatnya ta'jil. Kalau kita puasa kan ta'jil itu mempercepat buka puasa. Begitu azan buka. Ini maksudnya a'ajiltum, apakah kalian mempercepat amra rabbikum, turunnya siksaan dari Tuhan kalian. Wa alqal alwah, lalu Nabi Musa melemparkan lauhnya tadi. Sebagaimana dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Musa. Laisal muayyin kal mukhbir. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadanya bahwa kaumnya telah terfitnah sepeninggalnya, yaitu dengan membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Dan saat mendengar berita itu, Nabi Musa tidak membuang, tidak melempar lauhnya, masih dipegang. Tapi begitu falamma ra'ahum wa ayanahum, ketika Nabi Musa kembali dan melihat langsung dengan mata kepalanya dan memastikan bahwa perbuatan informasi itu benar, ya, alqal alwah, secara spontan lauh yang isinya ajaran Taurat itu dilemparkan oleh Nabi Musa, saking keselnya, saking marahnya, ya. Padahal lauh itu isinya adalah firman Allah, sesuatu yang suci. Ya, tapi begitulah, ini menandakan kemarahan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tidak cuma sampai situ reaksinya, reaksi kemarahannya. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai, ditariknya kepala Nabi Harun alaihi salam ke arahnya. Mungkin kalau kita nih ditarik begitu, Pak. Ya. Menunjukkan kemarahan. Ya. Di antaranya disebutkan dalam ayat yang lain, surah Toha, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Wahai Harun, apa yang mencegahmu, ya, ketika kamu melihat mereka tersesat? Apa yang kamu lakukan? Kenapa diam saja? Kira-kira begitu. Allah tattabi'ani afa'asaita amri. Apakah kamu tidak lagi mengikuti perintahku atau kamu sengaja mendurhakai aku? Ya. Karena sebelumnya kan Nabi Musa berpesan supaya Nabi Harun menjaga kaumnya, yaitu Bani Israel, agar tetap berada di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mereka mengikuti jalan hidup orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat Al-A'raf 142 yang lalu. Ya. Maka di situ kemudian jamaah rahimakumullah, setelah mengungkapkan kemarahannya sedemikian rupa, maka Nabi Harun alaihissalam kemudian berkata, qala bna umma, berkata Harun, wahai anak ibuku. Ini panggilannya panggilan supaya meredakan kemarahan Nabi Musa. Saudaraku, wahai anak ibuku. Ini kan saudara, ini kan seayah seibu, ya. Innal qauma stad'afuni, ya. Sungguh kaum ini, Bani Israel, telah merendahkan aku, memusuhi aku dan menganggapku lemah. Dan mereka tidak mau mendengarkan perkataanku ketika aku mencegah mereka dari kesyirikan dan aku perintahkan mereka hanya untuk beribadah kepada Allah saja, ya. Artinya kaumnya ngeyel. Wakadu yaqtulunani, bahkan mereka hampir saja membunuhku karena aku larang mereka. Ya. Fala tushmit bil a'da, maka janganlah kamu buat musuh-musuh bergembira, ya, karena kemarahanmu kepadaku. Jadi ini Nabi Musa, Nabi Harun lagi, katakanlah bahasa kasarnya, lagi berantem, Pak. Nabi Musa ini nggak terima kenapa kaumnya itu sesat. Terus ada Nabi Harun, kenapa diem aja? Nabi Harun menyampaikan, saya sudah melarang, saya sudah mencegah, beramar ma'ruf nahi mungkar, saya nasihati mereka, tapi mereka karena menganggapku lemah, mereka hampir saja membunuhku. Maka udahlah, kita jangan berantem lagi. Kalau kita makin terus berantem, musuh-musuh makin senang. Sama kita, Pak, umat Islam ini. Kalau umat Islam ini terus saja berantem, berselisih, berpecah belah, ya, saling menyalahkan satu sama lain hanya karena dalam hal-hal yang bersifat khilafiyah yang masih bisa ditoleransi, yang tepuk tangan musuh-musuh Islam. Tuh kan, ya, masih belum move on, gitu kan. Masih yang dibahas masalah kunut aja. Yang masih yang dibahas masalah
apa gitu kan, hal-hal yang harusnya udah selesai. Ya, seperti Masjid Ar-Ridwan ini kan semua selesai. Ya. Apapun itu berdiri sama rata dalam shaf yang sama, salat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam salatnya ya ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang gerak-gerak, ada macam-macam, ya silahkan. Ya, itu menandakan kita sudah move on. Kalau masih ngeributin itu berarti belum move on itu. Ya, si berantem aja. Ini repot kita. Ya. Fala tushmit bil a'da, jangan membuat musuh bergembira karena perselisihan yang terjadi di antara kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tudhhiris syamatata bi akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Jangan kamu tampakkan kesenanganmu atas musibah yang menimpa saudaramu, maka Allah akan merahmati saudaramu dan Allah akan menguji kamu. Jadi kalau lihat orang itu kena musibah, Pak, ya, apapun itu, musibah berupa keburukan atau musibah terjatuh dalam perbuatan dosa misalkan, maka janganlah kita menampakkan kebahagiaan, ya, senang tuh kan apa saya bilang, jadi kan beneran tuh, bilangin nggak percaya sih, senang, seolah-olah dia kalau diuji seperti itu dia mampu untuk menahan diri. Ya, maka kata Rasul, ya, bisa jadi Allah merahmati dia dan menguji kamu, coba kuat nggak seperti dia. Ya. Nah ini, wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin, dan jangan engkau jadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, itulah kemarahan Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Musa berkata dalam ayat 151, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Qala, berkata Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wali akhi, dan untuk saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah kami fi rahmatika, dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah zat yang paling pengasih di antara yang pengasih. Ya. Maka di sini jamaah rahimakumullah, setelah Nabi Musa menyadari, ya, tentang, ya, uzur yang disampaikan oleh Nabi Harun alaihi salam, ya, beliau dapat memaklumi dan menyadari hal itu, ya, maka beliau kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk saudaranya. Ya, kenapa Nabi Musa alaihi salam meminta ampunan untuk dirinya padahal kan beliau nggak salah? Beliau datang ke Bukit Tursina meninggalkan kaumnya karena panggilan Allah, bukan kemauan sendiri. Ya. Sementara Bani Israel itu membuat-buat patung karena kemauan mereka sendiri. Ya. Tapi kenapa Nabi Musa alaihissalam memohon ampunan kepada Allah? Inilah bentuk ketawaduan, ya, kerendahan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seorang hamba itu berbuat sebaik-baiknya, tetaplah dia seorang hamba yang masih banyak kekurangannya. Karenanya dia meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan kelemahannya. Begitu pula Nabi Harun. Nabi Harun tidak pernah mengizinkan kaumnya untuk kemudian menyembah berhala. Beliau telah melakukan tugasnya untuk mencegah dan melarang dan menasihati mereka. Ya. Maka permohonan ampun untuk Nabi Harun juga bermakna yang sama, ketawaduan kepada Allah atas kelemahan yang terjadi dalam dirinya. Begitu pula kita saksikan ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, diusir, dilempari batu, berdarah kakinya, beliau juga mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, ya, apapun yang terjadi kepadaku tentang semua penderitaan ini, aku tidak peduli lagi. Ya, menunjukkan kerendahan hati, kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling luar biasa. Ya, tadi sore buka media sosial, ada ibu-ibu masih muda di Palestina, Pak, gendong bayinya 2 nih, Pak, sudah dikafani dua-duanya. Bayi mungkin umurnya, ya, umur bayi sekitaran mungkin beberapa bulan saja, kembar, meninggal. Dia bilang, nih, suamiku sudah meninggal, sekarang anakku meninggal. Lalu dia memuji Allah, ya, keluargaku telah syahid. Ya, ini keberuntungan bagi keluarganya, disebut nama suaminya. Ini keberuntungan bagi keluarga Abu Fulan. Ya. Jadi kan menarik, ya, orang diberikan ujian sedemikian berat, ya,
padahal dia nggak salah gitu kan, yang salah Israelnya, tapi dia kemudian menunjukkan ketawaduan, kerendahan diri kepada Allah, ya, bahkan terlihat seperti mensyukuri apa yang dialami, tetap mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, ini menarik. Ya, itu menunjukkan tentang kualitas keimanan yang sangat luar biasa dalam pribadi seorang mukmin.